Dengan korupsi yang begitu mengakar di lembaga peradilan, masih bisakah masyarakat berharap mendapat putusan hakim yang adil? Sangat wajar jika publik tak lagi mempercayai lembaga peradilan. Kasus suap yang menyeret Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan menunjukkan dengan terang benderang bahwa putusan hakim selalu bisa diperdagangkan dan berpihak kepada mereka yang berani membayar mahal. Maka, menumbuhkan kepercayaan terhadap para hakim dan pejabat di lembaga yang seharusnya teragung itu kini seperti meminjam istilah grup lawas Sri Mulat, hil yang mustahil. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung pada Rabu 10 Mei lalu. Hasbi akan menyusul dua hakim agung lainnya, Sudrajat Dimyati dan Ghazal Basaleh, yang telah diseret ke pengadilan dalam kasus yang sama. Secara berjemaah, bersama sejumlah pegawai MA, mereka menerima suap miliaran rupiah untuk mengurus putusan perkara koperasi simpan pinjam inti dana. Kasus yang menjerat para petinggi Mahkamah Agung ini memperjelas anggapan bahwa palu hakim tak pernah lepas dari cengkraman maklar kasus. Sebelumnya, pada Maret 2021, bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdul Rahman divonis 6 tahun penjara karena menjadi maklar kasus. Namun, lembaga peradilan tertinggi itu tak pernah sungguh-sungguh membersihkan diri dari kelakuan korup personelnya. Reformasi peradilan yang berulang kali digaungkan oleh MA tak lebih dari slogan kosong. Salah satu penyebab bobroknya lembaga peradilan adalah nihilnya pengawasan terhadap perilaku hakim. Mahkamah Agung sendiri yang merusaknya pada 2006 dengan mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Komisi Yudisial. Setelah Mahkamah Konstitusi yang sejumlah hakimnya juga pernah terlibat suap menerima permohonan itu, tak ada lagi pengawasan ketat terhadap para hakim. Pengawasan internal MA terbukti tak mampu membenahi kerusakan lembaga peradilan. Kebobrokan lembaga peradilan tidak hanya disebabkan oleh hakim atau panitera yang bermental korup. Kerusakan juga disumbangkan oleh sikap masyarakat yang mendiamkan atau memaklumi kebobrokan itu. Bisa jadi banyak orang berkeyakinan bahwa setiap orang yang berperkara di pengadilan harus menyiapkan uang pelicin. Tanpa setoran, tak mungkin perkara bisa dimenangi. Pada saat yang sama, bukannya terus membangun sistem demi perbaikan, hakim dan panitera tanpa malu memanfaatkan anggapan tersebut dengan terus mengeruk duit dari kasus yang diadili. Publik mungkin tak menyadari atau tak peduli bahwa kerusakan lembaga peradilan berdampak besar dan luas. Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat terakhir untuk mencari keadilan telah berubah menjadi tempat mencari kemenangan dengan cara transaksional. Para penjahat, termasuk koruptor, tidak lagi menganggap MA sebagai pengadilan yang menakutkan karena semua bisa dibeli. Posisi hakim yang tak lagi imparsial juga membuat lembaga peradilan mudah diintervensi oleh kepentingan politis yang menguntungkan penguasa. Perkara demi perkara yang menjerat petingginya seharusnya menyadarkan pimpinan MA untuk merombak total manajemen lembaga itu. Ketua MA, Syarifuddin, yang akan menjabat hingga 2025, masih punya waktu untuk memperbaiki berbagai kelemahan di lembaganya, terutama pengawasan dalam proses peradilan. Hakim dan panitera korup pun tidak boleh lagi dilindungi dan bebas dari sanksi. Tanpa ada ketegasan terhadap hakim mata duitan seperti ini, pengadilan akan terus menjadi sarang korupsi.